Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Saputra, NPM 20214350046. Di sini saya akan menjelaskan mendemokan aplikasi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penjadwalan Pelanggan Lapangan Futsal menggunakan metode MAUT. Oke. Di sini kita akan coba membuka aplikasinya. Jadi sebelum kita membuka aplikasinya itu kita pastikan terlebih dahulu yaitu examnya nyala seperti Apache dan MySQL-nya itu harus nyala. Nah, kemudian kalau udah nyala, kita akan buka ke Apache NetBeans. Nah, ini merupakan tampilan dari Apache NetBeans. Nah, di sini saya akan menjalankan aplikasi saya. Di sini kita coba untuk run terlebih dahulu. Nah, ini merupakan proses untuk masuk ke tampilan aplikasi saya. Jadi sini kita harus nunggu dulu. Nah, ini setelah masuk tampilannya, di sini tampilan halaman login saya, di situ ada yang namanya username dan password. Di sini logo loginnya. Jadi kita akan masukkan username-nya. Di sini saya menggunakan admin dan passwordnya itu admin 123. Nah, kita coba untuk login. Berhasil masuk, selamat datang admin. Nah, ini bertanda kalau kita itu berhasil untuk masuk ke aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi saya, dimana itu ada logo futsal, judul, dan beberapa keterangan untuk cara menjalankan aplikasi tersebut. Nah, jadi di sini ada namanya tentang metode MAUT untuk futsal, dan di sini ada cara penggunaan. Nah, jadi sebelum kita melanjut ke bagian-bagian menu yang lain, kita harus tahu dulu nih untuk cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya itu di situ ada yang namanya kolak kriteria, di mana kita harus tentukan kriteria evaluasi jadwal dan bobot. Nah, jadi kita harus tentuin dulu nih jadwal dan bobotnya itu. Nah, setelah itu baru bisa kita lanjut ke kelola lapangan, di mana kelola lapangan itu kita tentukan data lapangannya. Jadi di situ data lapangan nanti ada yang namanya lapangan indoor dan outdoor, serta data-datanya kita harus tentuin juga tuh jamnya yang tersedia jam berapa. Jadi kita harus masukin semua. Kemudian ada yang namanya input penjadwalan. Nah, setelah kita masukin datanya, kita memasukkan nilai untuk setiap pasangan kriteria dan lapangan. Nah, jadi kita harus masukkan tuh nilainya berapa. Nah, kemudian hitung hasil. Nah, setelah kita di input, maka kita harus menghitung tuh hasilnya. Jadi kita jalankan perhitungan MAUT sesuai dengan metode saya, yaitu metode MAUT. Kemudian lihat hasil. Nah, lihat hasil itu dia lihat ranking, jadwal, optimal, dan rekomendasi. Nah, setelah dilihat itu nanti kita bisa yang namanya ekspor ke PDF. Jadi bisa kita cetak tuh nanti. Oke, setelah kita baca, lanjut kita masuk ke menu kriteria. Nah, di menu kriteria ini ada yang namanya daftar kriteria penjadwalan. Nah, dia itu terdiri dari ID, kode, nama, bobot, dan justifikasi. Nah, formnya ini harus kita isi ya. Misalnya coba kita kasih contoh, kita pakai ke K4, K5, namanya kita ganti coba kayak status pelanggan yang VIP ya, VIP atau reguler. Kemudian bobotnya, sini kita masukin 0.350. Kemudian justifikasi, kita masukkan contoh pelanggan VIP perlu mendapatkan prioritas lebih tinggi. Nah, kemudian di sini ada menu tambah, ubah, hapus, dan bersihkan. Jadi di sini kita coba untuk tambahkan terlebih dahulu.
Nah, kriteria berhasil ditambahkan, maka dia akan tampil di daftar kriteria penjadwalan. Jadi ini kriterianya udah kita masukkan. Seandainya kita ingin mengubah nih, ini bisa diubah nih, kita klik terlebih dahulu nih. Nah, jadi kita klik ini, misalnya contoh bobotnya kita ubah menjadi 0.300, atau semuanya juga bisa diubah ya, tapi ini sebagai contoh doang. Kita klik ubah. Nah, kriteria berhasil diubah. Nah, ini merupakan hasil yang udah kita ubah tadi. Nah, maka kalau udah selesai, kita bisa lanjut ke data lapangan. Nah, data lapangan itu dia terdiri dari ID, kode, nama, jam mulai, jam selesai, jenis lapangan, dan deskripsinya. Nah, jadi di sini juga kita harus masukkan juga nih from-nya. Nah, untuk di data lapangan ini dia ada namanya lapangan indoor dan outdoor. Kita coba masukin ya. Kita sini kita menggunakan A5. Terus namanya slot malam akhir. Ini kita masukkan jam mulainya nih. Jam mulai kita coba jam 20.00 sampai jam 21.00. Nah, ini lapangan nih, jadi kita bisa ubah nih. Seandainya kita memilih ke outdoor, boleh kita coba ke outdoor. Nah, slot deskripsinya kita masukkan slot malam dengan pencahayaan optimal. Kita coba tambah. Nah, lapangan berhasil ditambahkan, maka dia akan masuk ke daftar lapangan futsalnya. Nah, ini juga bisa diubah, bisa dihapus, dan bisa dibersihkan. Nah, sini tandanya kita mengubah jamnya, kita ubah menjadi jam 20.30 sampai jam 22. Nah, kita coba untuk ubah. Nah, lapangan berhasil diubah. Nah, ini merupakan tampilan yang udah kita ubah nih, jadi jam 2.30 sampai jam 2.00. Nah, kemudian kita masuk ke penjadwalan, yaitu penginputan tadi nih. Nah, di sini kita ada yang namanya kriteria, alternatif, dan nilai. Nah, sini kita tinggal masukin doang nih, seperti pelanggan, kriteria, dan lapangannya yang tadi. Nah, di sini saya akan masukkan Andi Setiawan yang VIP ya. Nah, kesesuaian waktunya tadi kita pakai yang status pelanggan yang VIP atau reguler. Nah, slotnya itu kita masukkan yang slot malam akhir nih. Nah, kemudian di sini ada nilai. Nah, nilainya ini kita masukin dulu nih nilainya nih. Misalnya contoh 0.2. Nah, kita simpan ya. Coba. Nah, jadwal berhasil ditambahkan. Nah, dia udah masuk ke data penjadwal nih, seperti ada yang namanya kriteria tadi, yaitu status pelanggannya, alternatifnya slot malam, dan nilainya 2 nih. Nah, di sini kita bisa juga dibersih ataupun dihapus nanti ya. Nah, ini bisa untuk dihapus juga. Nah, tapi di sini mungkin kita akan masuk ke perhitungan maut. Perhitungan maut selesai. Nah, kita oke. Nah, ini merupakan tampilan hasil dari perhitungan maut penjadwalan yang tadi. Nah, di mana di sini ada yang namanya from export PDF, hapus history, dan clear nih. Nah, di sini dia menjelaskan tentang ringkasan penjadwalannya. Di mana lapangan terbaiknya itu ada pada slot malam jam 9 sampai jam 20, dan skor mautnya itu 6, itu merupakan skor yang tertinggi nih untuk peringkat lapangannya. Ini merupakan tabelnya nih untuk perhitungan. Nah, kita coba untuk ke ekspor ya, ekspor PDF-nya kita lihat nih. Nanti kita cek lagi. Ini kita simpan di dokumen. Kita save aja. Kita buka. Oke, ntar. Nah, kita buka di dokumen. Ini kita buka di Chrome aja ya supaya lebih jelas.
Nah, ini merupakan prom hasil cetaknya dari itu tadi, dimana ada logo, ada kop suratnya juga, RIJ Futsal dan alamatnya. Di sini ada kata-kata laporan penjahatan pulsa juga, ada ID perhitungan dan tanggal analisisnya yaitu tanggal 6 Agustus 2025. Nah, sini ada jam untuk pembuatan juga nih untuk cetaknya. Nah, untuk di ringkasan penjadwalannya itu tadi ada yang namanya lapangan terbaik yaitu slot malamnya dari jam berapa ke jam berapa, kemudian skor mautnya. Nah, itu adalah yang tertinggi. Nah, yang di bagian akhir itu, itu ada yang namanya eh, untuk tanda tangannya itu yang mengetahui. Jadi di sini ada yang namanya tempat, hari dan tanggal, terus yang mengetahuinya yaitu manajer RIJ Futsal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.